Selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Saudara masih ingat tentang kisah seorang perwira jenderal kerajaan Aram yang bernama Naaman dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Ya, ini cerita yang luar biasa, makanya coba kita bahas ya cerita tentang jenderal Naaman ini. Naaman adalah seorang panglima besar kerajaan Aram. Dia dihormati dan disayangi oleh rajanya. Dan panglima ini terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Tetapi ada satu persoalan, ada satu hal yang dia sendiri tidak bisa ditolong oleh kekuasaannya, pangkatnya, jabatannya, hartanya, karena dia menderita sebuah penyakit yang disebut sakit kusta. Lalu ada seorang budak perempuan yang dibawa dari Israel yang bekerja pada keluarganya Naaman, lalu berkata kepada istrinya Naaman bahwa, "Hei, ada seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa. Dia orang yang dipakai Tuhan untuk dapat menyembuhkan." Dan si budak perempuan ini percaya sekali bahwa tuannya Naaman ini akan disembuhkan melalui doa daripada Elisa. Lalu Naaman kemudian datang dengan iring-iringan besar. Dia membawa surat dari rajanya dan hadiah-hadiah yang mahal. Namun ketika dia tiba di rumahnya Elisa, nabi itu gak keluar dari rumahnya, dari tempat tinggalnya untuk menjumpai bahwa ada pembesar datang ke rumah nih, kata pembantunya gitu kan. Tapi Elisa gak keluar, gak menemui dia. Elisa hanya suruh pembantunya sampaikan kepada tamu yang datang, si Gehazi namanya nama pembantunya, untuk menyampaikan pesan yang sederhana. Pesannya cuma sederhana. Nabi Elisa cuma berpesan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali." Itu dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Mendengar pesan, lalu melihat respon, artinya sambutan dari Elisa hanya dengan menggunakan pembantunya, Naaman sang perwira tersinggung dia. Cukup panas hati dia. Sebab Naaman mengharapkan sang nabi keluar lalu melakukan upacara rohani gitu ya, lalu menumpangkan tangan, atau setidaknya dia mau menjumpai si perwira untuk menghormati pangkatnya si Naaman. Makanya si Naaman berkata begini sambil menggerutu, "Bukankah sungai Abana dan Parpar di Damsyik lebih baik daripada semua sungai di Israel?" Gitu. Karena sungai Yordan tidak bagus kondisi airnya gitu kan. Lalu Naaman pergi dengan hati yang panas gitu, Alkitab menulis. Nah, inilah pergumulan banyak orang sebenarnya. Perintah Tuhan itu terlalu sederhana dan tampaknya nggak masuk akal, sehingga hati manusia merasa terlalu besar untuk mau mengikuti atau menaatinya. Tetapi di sini menariknya, para pegawainya Naaman berkata dengan lembut. Ini dia, berkata dengan lembut, "Jika nabi itu menyuruh tuanku sesuatu yang sukar, bukankah Tuhan juga akan mau melakukannya? Apalagi yang disuruh oleh sang nabi hanya berkata, 'Mandilah dan Tuhan akan sembuh.'" Ayat 13. Dipikir-pikir oleh Naaman, akhirnya Naaman menyetujui dan dia merendahkan dirinya. Lalu dia datang ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya mengikuti arahan daripada Nabi Elisa, yaitu 7 kali dia tenggelam, masuk keluar lagi, sampai 7 kali. Dan Alkitab mencatat, maka pulihlah tubuhnya Naaman seperti tubuh seorang anak, dan dia menjadi tahir, dari ayat yang ke-14. Nah, makna kunci daripada kisah yang kita bahas hari ini yang pertama begini saudara. Mujizat Tuhan seringkali datang melalui ketaatan yang sederhana. Naaman ingin cara yang spektakuler, kebanyakan kita juga begitu. Tetapi Tuhan memberikan cara yang sederhana agar Naaman belajar bahwa kuasa Tuhan itu tidak bergantung pada ritual atau jumlah manusia atau tata cara manusia, melainkan kuasa Tuhan itu hanya bekerja berdasarkan pada ketaatan hati. Yang kedua, kunci daripada kisah ini adalah Tuhan menentang kesombongan tetapi mengangkat kerendahan hati. Pangkat Naaman memang besar, tetapi kesembuhannya datang pada saat dia turun ke sungai, bukan ketika dia datang dengan rombongan besar. Menarik nih saudara, bahwa sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Makanya untuk menjadi orang yang besar, the way to up is down. Seperti Naaman, diturunkan dulu. Makanya saya banyak belajar, turun ke bawah bukan berarti jatuh,
tapi turun ke bawah justru sedang mempersiapkan diri hati kita untuk kita ditempatkan di posisi yang besar. Ketiga, pelajaran kita hari ini, ketaatan sering mendahului pengertian. Naaman disembuhkan setelah dia melakukan perintah itu, bukan sebelumnya. Tuhan itu bekerja ketika kita melangkah, bukan ketika kita menunggu dulu semuanya tampak masuk akal. Bukan begitu cara kerja Tuhan. Tuhan mau kita melangkah, nanti Tuhan yang menyelesaikan langkah-langkah selanjutnya. Yang keempat, saudara, Elisa mengajarkan bahwa kesembuhan datang dari Tuhan, bukan dari sang nabi. Artinya gini, Elisa sengaja tidak menemui Naaman. Supaya apa? Supaya sang jenderal itu tahu bahwa kesehatannya tidak dibeli oleh pangkat. Agar si Naaman juga tahu bahwa ketika dia sembuh, mujizat tidak dibeli oleh hadiah yang dia bawa. Dan yang ketiga adalah apa? Elisa mengajarkan bahwa nabi bukan sumber kuasa, tetapi Tuhanlah sumbernya. Artinya si hamba Tuhan gak harus pegang kepala si jemaat. Si hamba Tuhan gak perlu harus tampil di depan orang yang sedang minta dilayani dan lain sebagainya. Artinya di sini sedang diarahkan bahwa ketika engkau percaya bahwa Tuhan ada bersamamu dimanapun juga, tanpa engkau ditumpang tangan oleh seorang hamba Tuhan pun, engkau juga pasti mengalami kesembuhan. Jadi saudara pahami baik-baik. Di sini diajarkan bahwa sumber daripada mujizat itu adalah siapa? Tuhan. Sumber pertolongan adalah siapa? Tuhan. Harapkanlah dirimu kepada Tuhan. Berarti aplikasi kita untuk hari ini adalah terkadang Tuhan mengarahkan kita melalui hal-hal sederhana. Dengan cara apa? Coba belajar mengampuni deh. Coba kita belajar untuk merendahkan diri. Coba kita belajar untuk percaya ketika kita tidak mengerti tapi tetap mau percaya. Gak tahu sejalan lewat mana tapi saya mau tetap percaya Tuhan. Saya gak perlu kedepankan pengertian tapi saya mau percaya. Coba aja belajar seperti itu. Dan satu lagi, coba melangkah walaupun hatimu belum paham. Fokusmu tetap pada Tuhanmu, Yesus Kristus. Dan seringkali itulah jalan menuju pemulihan. Kita gak perlu mencari yang spektakuler. Yang perlu kita lakukan adalah taat pada apa yang Tuhan katakan. Diberkati hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Shalom.